psikologis yang dihadapi terdakwa berupa perintah menembak korban Yosua dari saksi Ferdi Sambo yang jauh lebih tinggi pangkatnya dengan terdakwa yang telah disampaikan sejak dari rumah Saguling lantai 3. Namun demikian, tekanan psikologis ini juga harus dilihat dari sisi yang lain yang tidak bisa diabaikan begitu saja, yaitu adanya tekanan psikologis untuk melakukan yang benar berkaitan dengan kehidupan kerohanian terdakwa. Korban Yosua merupakan teman dekat bahkan saat tertentu tidur di tempat yang sama. Korban Yosua merupakan sesama ajudan saksi Ferdi Sambo yang selama ini sama sekali tidak mempunyai masalah dengan terdakwa. Di samping itu, kesadaran terdakwa mengetahui perintah yang diberikan adalah salah dan tidak sesuai baik secara moral maupun hukum. Sehingga jika diberhadapkan situasi yang demikian, seharusnya terdakwa menentukan pilihan dan berpegang teguh pada kebenaran. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka nota pembelaan terdakwa maupun tim penasihat hukumnya haruslah dikesampingkan. Selanjutnya terhadap nota pembelaan terdakwa serta nota pembelaan tim penasihat hukum terdakwa selebihnya dianggap telah dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan unsur di atas, oleh karenanya haruslah pula ditolak. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, oleh karena telah ternyata terdakwa melakukan tindak pidana serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Menimbang bahwa selanjutnya tim penasihat hukum terdakwa di persidangan telah mengajukan permohonan agar terdakwa ditetapkan sebagai pelaku yang bekerja sama, justice kolaborator. Ulangi, ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama, justice kolaborator. Permohonan mana telah dilampiri rekomendasi dari LPSK tertanggal 11 Januari 2023 perihal rekomendasi pemberian hak dan penanganan khusus sebagai saksi yang bekerja sama, justice kolaborator. Saksi pelaku yang bekerja sama. Menimbang bahwa majelis perlu terlebih dahulu menentukan apakah tindak pidana yang dilakukan terdakwa termasuk bagian tindak pidana yang bagi pelakunya dapat memperoleh status menimbang majelis perlu terlebih dahulu menentukan apakah tindak pidana yang dilakukan terdakwa termasuk bagian tindak pidana yang bagi pelakunya dapat memperoleh status pelaku yang bekerja sama, memperoleh status saksi pelaku yang bekerja sama. Menimbang bahwa dalam SEMA nomor 4 tahun 2011, Mahkamah Agung telah memberi pedoman tindak pidana yang pelakunya dapat memperoleh status pelaku yang bekerja sama dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Menimbang bahwa angka 9 huruf A dari SEMA nomor 4 tahun 2011 tersebut telah memberikan pedoman untuk menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator adalah sebagai berikut. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagai dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu dalam SEMA nomor 4 tahun 2011 adalah tindak pidana tertentu yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkotika, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika, dan keadilan, serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum. Menimbang bahwa lahirnya SEMA nomor 4 tahun 2011 didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan terhadap pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerja sama yang ada sebagaimana pasal 10 Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 disadari masih perlu pedoman lebih lanjut di dalam penerapannya.
Menimbang bahwa setelah meneliti dengan seksama SEMA nomor 4 tahun 2011 tersebut, perlindungan yang diberikan baik kepada pelapor tindak pidana whistleblower dan saksi pelaku yang bekerja sama justice collaborator adalah pada tindak pidana tertentu, sedangkan pelapor tindak pidana whistleblower dan saksi pelaku yang bekerja sama justice collaborator yang dijanjikan pada kasus tertentu di luar tindak pidana belum merupakan bagian dalam SEMA nomor 4 tahun 2011 tersebut. Menimbang bahwa seiring berjalannya waktu telah disahkan dan berlaku Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, di mana pedoman sebagaimana ditentukan dalam SEMA 4 Tahun 2011 sudah terakomodir. Lebih lanjut, majelis melihat perkembangan keadilan dalam masyarakat menghendaki pelapor tindak pidana, whistleblower, dan saksi pelaku yang bekerja sama justice collaborator tidak semata-mata didasarkan pada tindak pidana tertentu sebagaimana dalam SEMA 4 tahun 2011, akan tetapi juga mengacu pada tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sebagaimana ditentukan Undang-Undang 31 tahun 2015 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006. Menimbang bahwa sesuai pasal 28 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006, perlindungan LPSK terhadap saksi pelaku diberikan dengan syarat tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 2. Menimbang bahwa pasal 5 ayat 2 pada dasarnya isinya ada sholat ya, ada. Kita skor sebentar ya, mendengarkan suara adzan.
sebagai pelaku utama diserahkan kepada praktek peradilan. Menimbang bahwa telah ternyata terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan Medeplegen, sedangkan dalam turut serta melakukan Medeplegen tidaklah semua yang turut serta melakukan harus memenuhi rumusan delik. Saksi Freddy Sambo, saksi Kuatmaruf, saksi Riki Rizal, saksi Putri Candrawati serta terdakwa mempunyai peranan masing-masing dengan kehendak tujuan yang sama, yaitu hilangnya nyawa korban Yosua. Bekerja layaknya sistem tanpa adanya peran salah satu saksi tidak dapat berjalan. Dalam hal ini terdakwa mempunyai peranan sebagai orang yang menembak, sedangkan saksi Freddy Sambo pencetus ide, aktor intelektual, perancang sekaligus juga yang telah menembak korban Yosua serta telah melibatkan para saksi lain termasuk terdakwa, sehingga saksi Freddy Sambo dipandang sebagai pelaku utama, sedangkan meskipun terdakwa benar sebagai orang yang melakukan penembakan terhadap Yosua termasuk pelaku tetapi bukan pelaku utama. Menimbang bahwa sebagaimana telah ternyata dalam perkara hilangnya nyawa korban Yosua merupakan perkara sedemikian rupa sehingga dapat diketahui banyaknya barang bukti yang tidak ditemukan, dirusak, dihilangkan, diganti, ditambah, bahkan telah menyeret pihak-pihak yang terlibat mengaburkan, merekayasa, menyesatkan sehingga banyak yang dihadapkan pada sidang kode etik serta telah diberi sanksi dari instansi kepolisian, bahkan beberapa di antaranya dipecat serta dihadapkan di muka persidangan. Menimbang bahwa fakta persidangan telah menunjukkan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu telah membuat terang perkara hilangnya nyawa korban Yosua dengan keterangan yang jujur, konsisten, logis, serta bersesuaian dengan alat bukti tersisa lain yang ada sehingga sangat membantu perkara aku terungkap. Meskipun untuk itu menempatkan terdakwa dalam posisi dan situasi yang sangat membahayakan jiwanya, mengingat terdakwa praktis berjalan sendirian. Menimbang bahwa selanjutnya majelis telah menerima surat permohonan pengajuan amicus curiae, sahabat pengadilan, terhadap perkara terdakwa Richard Eliezer dari berbagai pihak, antara lain Institute for Criminal Justice Reform, Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Farida Law Office, Tim Advokasi Iluni FHAJ, terakhir dari Aliansi Akademi Indonesia yang pada pokoknya menyatakan kejujuran dan keberanian merupakan kunci keadilan bagi semua. Oleh karenanya, mohon agar kejujuran terdakwa Richard Eliezer mendapat penghargaan sebagaimana mestinya. Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, majelis tidak akan menutup mata dan merasa mendapat tekanan berkaitan dengan permohonan amicus curiae terhadap perkara terdakwa Richard Eliezer. Sebaliknya, memandang sebagai bentuk kecintaan pada bangsa dan negara, khususnya dalam penegakan hukum, sehingga para pihak baik lembaga maupun aliansi yang mempresentasikan harapan masyarakat luas terpanggil menyampaikan keadilan yang dirasakan dan didambakan ditegakkan khususnya terhadap terdakwa Richard Eliezer. Menimbang bahwa untuk itu berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan serta adanya kebenaran fakta, penyebab meninggalnya korban Yosua telah dikepung berbagai pihak yang mengakibatkan gelapnya perkara, sehingga kebenaran dan keadilan nyaris muncul terbalik, maka kejujuran, keberanian, dan keteguhan terdakwa dengan berbagai risiko telah menyampaikan kejadian sesungguhnya sehingga layak terdakwa ditetapkan sebagai saksi dan pelaku yang bekerja sama, justice kolaborator, serta berhak mendapatkan penghargaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas dan ketika terdakwa Eliezer telah mengetahui bahwa perbuatannya sangat jahat,
menyadari, menyesal, meminta maaf kepada keluarga korban Yosua. Selanjutnya, berbalik 180 derajat secara nyata, melangkah maju, memperbaiki kesalahan, meskipun harus melewati jalan terjal, berisiko, demi kebenaran, dan hal itu telah terdakwa Richard Eliezer tunjukkan sebagai bentuk pertobatan. Maka menurut hemat majelis adalah adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Richard Eliezer ditentukan sebagaimana dalam amar putusan. Menimbang bahwa selanjutnya mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, dan kemudian kepada terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti sebagaimana daftar barang bukti akan ditentukan dan ditetapkan dalam amar putusan. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan, hubungan yang akrab dengan korban tidak dihargai terdakwa, sehingga akhirnya korban Yosua meninggal dunia. Hal-hal yang meringankan, terdakwa adalah saksi pelaku yang bekerja sama, terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa masih muda dan diharapkan mampu memperbaiki perbuatannya di kelak kemudian hari, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Keluarga korban Nofriansah Yosua Huta Barat telah memaafkan perbuatan terdakwa. Menimbang bahwa dengan terbuktinya terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya dibebani pula membayar biaya perkara. Mengingat pasal 340 KUH pidana, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, serta ketentuan lain dari perundang-undangan yang bersangkutan, serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Silakan berdiri. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator. Menyatakan barang bukti adalah sebagaimana dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Februari tahun 2022 oleh kami Wahyu Iman Santoso selaku Hakim Ketua, Morgan Simanjuntak Sarjana Hukum, dan Alimin Suljono masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Februari tahun 2022 oleh kami Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Saudara Aprisno SHMH dan Okta Aprianto SHMH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Rudi Imawan dan Sarjana Hukum Magister Hukum, Jaksa Penuntut Umum, terdakwa serta tim penasihat hukumnya. Silakan duduk. Kepada Jaksa Penuntut Umum, kepada penasihat hukum maupun terdakwa, saudara mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum maupun upaya hukum berupa banding atau menerima putusan ini atau pikir-pikir. Demikian sidang perkara nomor 798 PB 2022 atas nama terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dinyatakan ditutup.
Saya memahami Barada Richard Eliezer itu terpaksa, bukan kehendaknya. Artinya kita punya kepentingan melindungi dia. Ya. Satu lagi kan yang melaporkan ini kan kita ya, pasal 340. Betapa berbahayanya saya melaporkan jika tidak terbukti. Karena yang kita lapor ini orang-orang hebat. Ya. Pak, Bapak ada pesan nggak untuk para pendukung Richard? Ini biar mereka tenang. Pesan kita kepada para pendukung Barada Eliezer, apa yang kalian inginkan telah tercapai. Apa yang kita inginkan telah tercapai. Jadi kita harus tenang.